Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Arviana Sapitri dengan NIM 1124101171. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung laba menggunakan metode biaya absorpsi dan juga biaya marginal. Di sini saya akan memberikan analisis perhitungan laba usaha pada UMKM Papa Fries, perbandingan metode biaya absorpsi dan biaya marginal. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis laba usaha menggunakan dua metode, yaitu biaya absorpsi dan biaya marginal. Yang kedua, memberikan insight bagi UMKM dalam memilih metode biaya yang tepat. Sebelum kita lanjut ke dalam perhitungan, kita harus tahu dulu nih, apa itu biaya absorpsi dan biaya marginal. Menurut Ani, biaya absorpsi adalah metode pengumpulan biaya produksi yang membebankan seluruh unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produk, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik tetap maupun variabel. Lalu selanjutnya, menurut Aris, Alwaris, dan Sadikin, biaya marginal yaitu mencerminkan perubahan total biaya akibat produksi satu unit tambahan suatu produk. Lalu selanjutnya ada komponen dalam biaya absorpsi dan biaya marginal. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung. Nah, biaya ini terkait langsung dengan pembelian bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya upah tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga, yaitu ada biaya overhead variabel. Nah, biaya overhead yang berubah sesuai volume produksi seperti biaya listrik, bahan habis pakai, atau perawatan mesin. Selanjutnya yang keempat ada biaya overhead tetap. Biaya overhead yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah, seperti sewa pabrik, asuransi, dan penyusutan aset tetap. Nah, untuk dalam metode biaya marginal, seringkali biaya ini tidak diperhitungkan dalam jangka pendek karena biaya ini cenderung tidak berubah dengan perubahan kecil dalam output. Lalu selanjutnya di sini ada komponen untuk perhitungan. Yang pertama yaitu ada biaya bahan baku. Apa saja sih yang dibutuhkan oleh usaha Papa Fries untuk menghasilkan sebuah produk? Nah, bahan bakunya itu ada kentang, minyak goreng, bumbu, saus, dan juga kemasan. Dengan total biaya bahan baku yang diperlukan selama produksi yaitu sebesar 1.800.000. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Usaha Papa Fries ini mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung per harinya itu sebesar Rp60.000 dengan 28 hari kerja. Jadi totalnya sebesar Rp1.680.000. Lalu selanjutnya ada biaya overhead variabel. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan? Yaitu yang pertama ada listrik, yang kedua ada air, yang ketiga ada pembersih dan tisu, yaitu dengan total biaya overhead variabelnya sebesar Rp450.000. Lalu biaya overhead tetapnya yaitu ada sewa tempat dan keamanan, dengan total jumlah biaya overhead tetapnya itu sebesar Rp450.000. Selanjutnya ada harga jual dan total penjualan per bulan serta pendapatannya. Ada 3 ukuran. Yang pertama itu ada reguler 350 mili dengan harga jualnya itu Rp20.000 dan total penjualannya itu 180, maka pendapatannya itu 3.600.000. Yang kedua ada medium 600 mili dengan harga jualnya Rp30.000 dan total penjualannya itu 75, maka pendapatan penjualannya 2.250. Lalu yang ketiga ada grand 800 mili dengan harga jualnya itu 35.000 dan total penjualannya 45, maka pendapatan penjualannya yaitu 1.575.000 dengan total pendapatan sama per bulan yaitu 7.425.000. Lalu selanjutnya kita masuk ke perhitungan laba menggunakan biaya absorpsi. Nah, biaya absorpsi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu biaya bahan baku
ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead variabel, lalu ditambah biaya overhead tetap. Maka biaya absorpsinya itu sebesar 4.380.000. Selanjutnya ada biaya variabel per unit dengan 3 jenis produk, yaitu reguler, medium, dan grand, dan total penjualan yaitu sebesar 300, dan totalnya itu 3.930.000. Dan yang selanjutnya ada perhitungan laba. Perhitungan laba untuk UMKM Papa Fries adalah total pendapatan penjualan dikurangi dengan total biaya absorpsi. Dengan demikian, laba bersih yang diperoleh UMKM Papa Fries dalam periode tersebut adalah sebesar 3.045.000. Selanjutnya yaitu menghitung laba menggunakan metode biaya marginal. Selanjutnya yaitu menghitung biaya variabel marginal. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa biaya marginal itu tidak menggunakan biaya overhead tetap. Maka dari itu, komponen yang terdapat dalam biaya marginal antara lain ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead variabel. Maka total dari biaya variabel marginal yaitu sebesar 3.930.000. Langsung saja dengan menghitung laba, yaitu total pendapatan dikurangi dengan total biaya marginal, yaitu laba yang diperoleh jika kita menghitung dengan metode biaya marginal, yaitu sebesar 3.495.000. Menghitung laba jika produksi ditambahkan. Yang pertama untuk ukuran reguler itu sebesar 50 cup, dan untuk ukuran medium sebesar 30 cup, dan ukuran grand sebesar 20 cup, dengan jumlah totalnya itu sebesar 1.376.000. Selanjutnya ada pendapatan dan laba jika produksi ditambahkan. Kita hitung dulu untuk yang pendapatan. Yang pertama itu untuk ukuran reguler ya, dengan harga jualnya itu 20.000 dan jumlah yang terjualnya itu 50, maka pendapatan penjualannya itu sebesar 1 juta rupiah. Dan yang kedua untuk ukuran medium dengan harga jualnya itu 30.000 dan jumlah yang terjualnya itu 30, maka pendapatan penjualannya itu sebesar 900.000. Yang ketiga untuk ukuran grand dengan harga jualnya itu sebesar 35.000 dan jumlah yang terjualnya itu 20, maka pendapatan penjualannya itu sebesar 700 dan total seluruh pendapatan penjualannya itu sebesar 2.600.000. Lalu selanjutnya ada untuk perhitungan laba. Nah, jika penambahan total produksi untuk seluruh ukuran sebesar 100 cup, maka laba tambahan yang diperoleh adalah sebesar 1.224.000. Selanjutnya ada perbandingan laba biaya absorpsi dan biaya marginal. Nah, seperti yang kita lihat, metode biaya absorpsi ini mencakup seluruh biaya baik tetap maupun variabel, sehingga menghasilkan laba yang lebih kecil karena semua beban dihitung. Sementara itu, untuk metode biaya marginal hanya memasukkan biaya variabel, sehingga laba lebih besar. Nah, untuk metode biaya marginal ini lebih tepat untuk keputusan jangka pendek, sedangkan metode biaya absorpsi lebih sesuai untuk laporan keuangan resmi. Cukup sekian dari saya, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.